New York Times. Kita perbesar ya. Ini merupakan area New York Times. Saya enter center ini. Ini masthead ya, area masthead. Kita membuat desainnya tuh dia seperti ini misalnya. Ada besar, ada kecil, ada tebal, ada tipis, boleh. Kan udah pernah saya ajarkan seperti ini kan? Ingat nggak? Iya, Pak. Ya, yang kelas AB sih udah pasti udah diajarkan kan. Nah, terus kemudian ada besar, ada kecil, ada tebal, ada tipis. New York Times. Supaya lebih menarik misalnya ini saya kasih warna merah deh biar berbeda gitu. New York Times. Nah, dalam logo itu biasanya ada apa misalnya? Ada tagline. Berarti kita harus tambahkan tagline dalam masthead, dalam area masthead ini ada tagline. Berarti tagline-nya kita buat misalnya gitu, The Independent dan misalnya news paper ya besar ini namanya tagline. Nah gitu kita letakkan di sini nih ya misalnya gitu. Kita ini yang dimaksud dengan logo type itu ini area masthead ini masthead. Baru kemudian ditambah ke yang lain misalnya kayaknya di sini perlu adanya misalnya informasi apa? Informasi tentang edisi. Misalnya edisi atau misalnya ini hari misalnya. Sunday. Misalnya 23 September misalnya. 2020 misalnya. Nah, gitu ya. Kita letakkan nih di sini. Oh, ini Sunday 2000. Selain ini apalagi misalnya informasinya, oh kayaknya ternyata ada harga, boleh yang lain. Terus ada lagi misalnya di bawah sini ada barcode. Kita cari aja barcode yang ini ya, barcode. Image. Kan ini cuma ini aja kan, apa namanya contoh, saya copy, saya paste di sini, paste. Ambil barcode. Ya, kira-kira seperti ini. Jelas sampai di sini? Nah, ini namanya masthead. Masthead itu di masthead itu ada ini nih, ada namanya ada elemen-elemen visual itu berupa ini. Oh, kadang ada nomor juga misalnya, bisa. Tanggapnya ini 01 misalnya. Edisi ya, edisi 00 sekian. Bisa di atasnya itu kita kasih 00. Nah, kan biasanya ada nomor edisi ya, 007. 007, terus ini lebih besar misalnya. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya kalian membuat desainnya itu misalnya seperti ini, besar kecil, tebal tipis. Di prinsip desain itu ada teorinya. Nah, kira-kira seperti inilah. Jelas ya? Ini namanya masthead. Paham? Paham? Paham ya. Nah, sekarang biasanya antara masthead ya biasanya antara masthead dengan area berita ya, isi berita konteksnya itu biasanya ada apa namanya, ada pembatas. Boleh kalian buat pembatas di sini nih. Buat pembatas bentuknya misalnya pakai yang ini boleh. Nah, gitu. Kita lihat nih ada pembatas. Batasnya nggak usah tebel-tebel ya. Kita gunakan yang tipis saja. Itu yang bisa teman-teman lakukan kalau misalnya
kalian membuat desain surat kabar ya untuk mastheadnya. Jadi ini bisa diatur misalnya kayaknya akan bagus ditambahin tracking deh gitu ya. Boleh nih. Ini kan udah diajarkan juga di semester 1. Gitu. Tebal, tipis, besar, kecil. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Ini namanya headline. Posisinya di sini headline. Ini bukan berarti yang kalian buat ini headline ya. Yang berarti bukan yang kalian buat ini itu adalah cuman ini saja ya. Jadi ini terdiri dari 2 elemen visual utama. Yang pertama itu adalah foto. Ini kita anggap sebagai foto, gitu kan. Kemudian yang bawah itu teks, gitu kan. Terjemahannya itu seperti itu, teks. Jadi ini foto, ini teks. Kita anggap ini foto ya. Kalau foto itu berarti kita cari foto terbaik. Misalnya foto terbaik misalnya. The best foto editor, foto apa misalnya. Kita cari nih foto terbaiknya yang paling bagus yang mana sih? Gitu. Penting ya, karena foto itu mempengaruhi kualitas desain ya. Jadi kita cari foto yang paling bagus. Misalnya ini, atau misalnya best foto Bayern Munchen ever ya. Bayern Munchen ya, ever misalnya. Kita cari nih foto yang paling bagus yang mana sih? Misalnya kita ambil misalnya yang paling bagus komposisinya ya, kita cari. Yang lagi rame ini yang juara lah yang misalnya ini ya. Kecil ya, kecil. Nah, ini foto manipulation aja deh. Foto manipulation. Ini kan biasanya bagus-bagus ya. Ya kita ambil nih foto yang paling bagus lah. Ini ya, atau ini berkaitan dengan copy ya, saya copy image, kemudian saya aktifkan ini, saya paste, edit, paste into, klik, kemudian object, fitting, fill frame proportionally. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, dari headline ini, ya, dari headline ini itu sebenarnya kita sudah memiliki satu ya, yang sudah selesai itu adalah satu elemen visual berupa foto. Nah, sekarang tinggal teks nih, teks. Dari headline ini teks. Nah, teks pada surat kabar itu meliputi yang pertama elemen teksnya ya. Ini headline. Kemudian ada deck. Jadi ada headline, ada deck. Terus kemudian ada initial cap. Initial cap misalnya seperti ini ya. Initial cap misalnya. Terus kemudian ada body text ya. Kira-kira seperti ini nih. Udah beda kan? Jadi dari yang bentuknya kotak ini, pembagian ruang ini, kita mesti harus terjemahkan bentuknya itu seperti ini nih. Kita mulai dari yang pertamanya. Kita akan menama headline. Headline. Dijelasinnya udah, sampai batas ini udah dijelasin sampai kayak gini nggak? Hah? Cuma nunjukin itunya doang, Pak. Hah? Dia nggak pernah ngejelasin sampai ke InDesign-nya gitu, Pak. Baru PDF doang. Iya. Nah, ini misalnya ini nih. Ini headline. Headline-nya misalnya ya. Misalnya
Nanti kalian login lagi ya, habis waktunya. Misalnya, the story of book. Misalnya ya, kita the truth. Ya misalnya ya, kita buat seperti ini ya. Ini headline. Ini headline. Dinonaktifkan nggak usah pakai ini. The true story of book misalnya. Nah, pada saat membuat headline berarti kan kalian harus berpikir bahwa headline kan berarti ukuran teksnya harus besar ya. Tapi kalian harus paham tentang prinsip-prinsip tipografi yang sudah saya ajarkan. Berarti biasakan ini dipecah menjadi 2. Kemudian yang ini diperbesar. Diperbesar ya. Kalau perlu misalnya kayaknya akan lebih bagus misalnya kira-kira seperti ini ya. Kayaknya akan lebih bagus kalau hurufnya yang rapat misalnya, impact misalnya. Impact. Jangan impact ya. Kita gunakan denote lah. Yang punya ini banyak ya, denote ya. Denote condense bold misalnya. Diperbesar. Ya denote. Jadi karena kepengen ukurannya besar ya. Kepengen ukuran teksnya besar, kita menggunakan hurufnya itu yang kurus-kurus, impact nih, contohnya impact. Yang kurus diperbesar gitu. Oh ternyata antara baris ini dengan baris yang ada yang di atasnya itu terlalu jauh, berarti kita dekatkan. Kita dekatkan seperti ini. Gitu. Sudah tuh, ada besar, ada kecil. Kemudian ada tebal, ada tipis. Nah, boleh tuh seperti itu. Ini kurang kecil misalnya. Ya. Ini namanya headline. Jadi kita sudah membuat antara satu komponen visual ya dari teks ya. Ini namanya headline. Terus kemudian yang berikutnya ini namanya deck. Elemen visual yang berikutnya itu namanya deck. Jadi kita isi aja, misalnya klik di sini, saya isi naskah ya, fill with placeholder text. Nah ini biasanya tidak lebih dari 3 baris ya, ukurannya agak besar hurufnya, misalnya 18. Tanpa, ini namanya deck. Jadi kalau headline ini misalnya tadi ukurannya berapa poin, misalnya 88 poin misalnya. Ini pakai 88 poin. 88 poin. Kalau deck itu menggunakan berapa? Deck itu menggunakan 18 poin. 18 poin. Deck itu menggunakan 18 poin. Nah, baru kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini deck sudah. Ini body text nih, body text. Body text. Nah, body text itu maksimal, itu kalian gunakan 9 poin ya. Maksimal itu. Jadi kalau jangan sampai kalian membuatnya itu 12 gitu ya. 12 poin, jangan. Maksimal itu maksimal itu adalah, bisa klik di sini ya. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Kita hubungkan dulu nih antara ini dengan ini. Hubungkan. Kemudian tanpa fill ya. Kita isi naskah bohongan dulu deh. Klik seperti itu. Body text. Gimana? Udah beda kan? Beda nggak? Iya, Pak. Jadi kita sudah lihat nih, oh nih headline-nya 18 poin. Kalau body text-nya berapa? Di select all. Body text-nya jangan 12, tapi menggunakan 9. Nah gitu. Kurang banyak. Fill with placeholder text lagi. Nah gitu.
Nah, pada body text yang perlu diatur itu adalah pertama ada pembeda antar paragraf dengan menggunakan first line left indent. Jadi setiap awal paragraf menjorok ke dalam min 0,5 ya. Setiap awal paragraf dia menjorok ke dalam. Ini sama nih, menjorok ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok ke dalam. Ini sama juga menjorok ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok ke dalam. Jadi kelihatan nih, oh ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 gitu. 9 poin. Nah, baru setelah itu ya, setelah muncul gitu ya. Setelah muncul 9 poin, kemudian baru kita lakukan proses. Di sini itu ada drop cap misalnya. Drop cap number of line. Nah, gitu. Dah tuh komponen visualnya sudah ada berapa tuh? Ini namanya initial cap. Initial cap. Jadi ini headline ya, 1 2 ini deck, maaf ini deck. Ini headline. Nah, yang membuat sebuah desain, sebuah surat kabar itu menarik itu diantaranya ini ada white space. Kenapa dibuat white space? Kalau semuanya kita isi penuh, jadi lebih tidak menarik. Ini kita isi naskah juga penuh di sini. Jadi nggak menarik malahan. White space itu penting ya, ruang kosong ya. Ruang kosong pada sebuah desain itu penting. Tujuannya itu untuk apa sih? Oh, tujuannya supaya memberi kesempatan kepada pembaca untuk istirahat. Nih. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan apa yang disebut dengan namanya fact file. Fact file ini kita pilih di sini nih, fact file. Jadi fact file-nya dengan angka, misalnya 300 misalnya pakai angka, atau misalnya 30 buku ya. The true, ya misalnya the true of book misalnya. Terus kemudian ada keterangan, fill with placeholder text misalnya. Nah ini harus dibedakan nih, yang ini harus menggunakan hurufnya yang besar. Terus kemudian ini hurufnya kalau bisa jangan sama dengan ini ya, dengan body text. Ini berarti ini lebih besar lagi misalnya. Ini kan judul ya, jadi jangan disamakan ya. Kita membuatnya itu seperti ini. Nah, misalnya gini ya. Kecil, gitu kan. Terus kemudian yang bawah menggunakan huruf yang lebih kecil saja. Boleh nih menggunakan huruf yang lebih kecil. Kalau tadi dengan menggunakan 9 ini pakai 6 aja, tapi kalau pakai 6 berarti huruf yang digunakan harus huruf yang tanpa kait ya. Misalnya denote-nya tuh denote tanpa kait, denote reguler misalnya. Terus fill with placeholder text. Ya. Saya menggunakan denote. Ukurannya nggak usah banyak. Jadi ini namanya fact file. Kayak gitu. Beda nggak hasilnya? Beda, Pak. Beda ya. Jadi, nah sekarang kalau kaitannya sama warna. Misalnya nih ya, warna. Kalau misalnya di atas sudah ada merah, berarti teman-teman tuh boleh aktifkan ini saya gunakan warnanya merah juga. Terus ini warnanya merah. Jadi ada ritme namanya. Kalau di desain itu namanya ritme. Ritme. Kalau di prinsip tipografi ini istilahnya namanya using number ya. Namanya itu using number. Kalau di tipografi itu namanya using number. Udah jadi nih. Satu bagian. Kemudian kita ambil lagi nih news. News ke sini nih news.
Yang sama apa sih dari news ini yang sama? Putus ya, maaf ya. Ya, terus kemudian yang berikutnya ini kan kita sudah membuat misalnya ya, ini menggunakan hurufnya denote biar sama itu condense flag. Maaf Pak, share screen Pak. Oh ya. Oke, saya share screen. Saya share screen. Ya. ini menggunakan hurufnya ya. Menggunakan hurufnya itu misalnya denote. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham ya? Sudah punya gambaran? Iya Pak. Nah, jadi harus tahu ini namanya, ini namanya fact file. Jadi kalian harus bisa membuat fact file seperti ini supaya tampilannya menarik. Gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah naskah berita yang kecil-kecil. Berarti kalau ini headline berarti ukuran naskah yang ada di sini itu tidak boleh ini ya. Tidak boleh lebih besar dari headline. Jadi kalau misalnya kita buat berarti di sini menggunakannya sama nih, body text-nya udah betul gitu kan. None gitu ya. Cuman yang di atas kita buat misalnya the true misalnya. The true story. Enter ya. Nah ini lebih kecil lah ya ukurannya ya. Ini karena ini kan cuman contoh aja ya. 30 ini kemudian 30 nih. Misalnya the true story ya. Sama nih. Geser. Ada berapa berita? Misalnya di sini kita lihat ada 3. Ini di copy aja nih ada 3. 1, 2, 3. Tuh. Udah jadi tuh. Gampang nggak? Gampang nggak? Ya Pak. Gampang Pak. Gampang kan? Nah, tuh.
Pak, mau nanya Pak. Ya, Kalau apa namanya size tulisannya gitu Pak, type-nya itu ada Ini. batas minimal maksimal nggak sih Pak? Maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 9 poin ya. Minimal 8. Kalau Kompas itu pakainya 8 poin. 9, 10 lah. 10 masih ada toleransi 10. Tapi jangan sampai kalian menggunakan 12 poin ya untuk naskah berita panjang ini nih. Jangan menggunakan ukurannya itu 12 poin. Nggak betul. Terus Pak, tujuannya pack file tuh itu nyimpen informasi apa aja tuh Pak dari pack file apa pack file. Sekarang contohnya kayak ini. Kadang-kadang kita itu kepengen mendapatkan cerita di balik cerita. Ngerti nggak? Misalnya contohnya ada berita tentang bom di Tamrin gitu ya. Fact file-nya itu berupa apa saja misalnya? Fact file-nya itu cerita tentang bomnya. Bom yang digunakan itu apa? Dipecah tuh di sini. Jumlah bomnya itu berapa? Terus dikasih narasi. Jadi fact file itu biasanya berupa data fakta yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca misalnya. Di luar cerita utama gitu. Ngerti maksud saya? Paham Pak? Paham ya. Dan kenapa menggunakan angka? Angka itu mempercantik halaman ya. Yang salah, angka itu mempercantik halaman. Makanya kalau kalian perhatikan surat kabar luar itu banyak menggunakan angka. Tapi terlalu banyak angka juga pusing ya. Pusing. Ini satu. Terus kemudian kita masuk ke yang ini ya, area yang kuning ini ya. Area yang biru ini. Berarti ini di sini ada berapa berita? 2 ya. Tarik 2. Yang ini seperti ini, ditarik lagi 2. Tuh, jadi tuh. Jadi enggak? Udah jadi surat kabar. Ini 6 ya Pak? 6 apa? Hah? 6. 6 apa? 8. Kenapa? Ini kolomnya 11. Kolomnya 11, tapi perhatikan nih, yang saya gunakan, perhatikan nih, yang saya gunakan itu 1 kolom, 2 kolom itu digunakan untuk 1 kolom. Jadi kenapa saya menggunakan 11? Supaya nanti ada space seperti ini nih. Jadi ini sebenarnya dihitungnya 1 kolom nih. Jadi totalnya itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak simetris nih ya. Ada 6 kolom nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak simetris. Paham ya? Paham nggak? Paham Pak. Paham. Nah sekarang tinggal taruh di bawah nih, ini judul bawah ya. Kita ambil misalnya. Sama lah. Kita ambil di sini, ukurannya sama gitu ya. Terus ini diambil. Nah sekarang tinggal nanti kita kombinasikan nih. Hapus. Nah, supaya tidak sama ya, tidak menimbulkan namanya river ya. Ini kan kalau terlalu rapih lurus ya, ini saya geser. Jadi filenya ada di sini. Ngerti maksud saya? Ini saya geser supaya tidak kesannya lurus ke bawah. Jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Nah, tinggal teman-teman putuskan mana yang perlu ada tambahan foto supaya tampilannya tidak semuanya tidak semuanya gambar ya, tidak semuanya teks ya. Jadi boleh ini saya tambahkan di sini ada foto. Dan saya tambahkan misalnya foto ya. Kita tambahkan inilah ya. Saya copy ini. Bagus. Copy. Om tahu bulat ya, Om? Ini saya paste ke Om. nah gitu.
Ada minimalnya nggak sih Pak foto di koran? Nggak ada, tergantung kebutuhan. Tidak ada minimalnya. Kadang mungkin ada satu berita ya, satu halaman fotonya cuma satu karena apa? Fotonya bagus banget gitu. Ada. Jadi tapi tidak ada minimalnya ya. Tidak ada minimalnya, tidak ada maksimalnya. Terus kemudian supaya ini tidak kelihatan tidak kelihatan membosankan. Oh, ini tambahkan lagi nih, misalnya di sini ada file file lagi. Ada file. Tapi ini angkanya beda ya, 27 misalnya. 20. Tuh. Jadi kita bisa buat ini 12 misalnya 12. Pak, aku ke garasi dulu ya, Pak. Aku berapa? Bentuknya itu adalah seperti ini ya. Oh, saya kepengen misalnya ini kalau semuanya bentuknya kotak kan tidak menarik ya. Bentuknya kotak tidak menarik. Makanya kadang-kadang kita bisa melakukan misalnya ada foto yang di cropping. Ada foto yang di cropping. Dalam desain itu boleh nih melakukan seperti ini. Fotonya ada yang di cropping. Project, terus kemudian ada di mana ya? Photoshop. Mana? Ini ya misalnya ya. Ambil misalnya ini. Kita cropping nih ya. Kita buat ini ada fotonya ya. Ada foto yang di cropping, boleh nih. Nah, ini proses mengerjakannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Photoshop, di cropping dulu seperti ini. Kemudian kita pilih text wrap, pilihannya itu adalah yang tengah. Gunakan alpha ini 0,3 misalnya supaya teksnya menyingkir. Nah, ini jelek nih dalam desain ya. Dalam desain itu ini nggak boleh. Ini kan seolah-olah jadi orangnya itu terpotong. Nah, kalau menghadapi situasi seperti ini, desainer itu harus ambil inisiatif, ini dikasih garis. Bahwa seolah-olah si Ribery ini dia berada kepotong oleh garis. Bukan menggantung ya. Nah, gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya. Jadi kita bisa membuat desainnya seperti ini. Ini atau misalnya ini kayaknya terlalu banyak nih naskahnya, ini kita ganti foto juga boleh. Supaya tampilannya, tapi dengan catatan ya, cari foto yang bagus ya. Cari foto yang bagus. Kita misalnya ini ya. Saya copy, misalnya copy. Kemudian edit, paste into. Nah, gitu. Ya. Itu yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan itu ya. Sudah? Gampang nggak? Iya, Pak. Gampang ya? Kalau kelihatannya sih gampang sih Pak, belum tahu nanti praktekinnya gimana. Gampang. Iya. Gampang ya. Nah, ini filenya mau filenya nggak? Mau Pak, mau. Mau Pak, Mau Pak. Jangan deh, jangan. Kamu bikin sendiri, nanti dipakai lagi buat Enggak lah tugas. Pak. Kirim, Enggak Pak. lah Pak. Foto aja di foto. Dijadiin Foto aja di PDF, foto. jadiin PDF atau apa? Iya, pakai PDF. Hah? Untuk referensi, Pak. Jadi apa referensi? Jangan Pak, jangan Pak, please, jangan Pak. Saya contoh surat kabar ya, contoh surat kabar. Ya, ekspor. Berarti Dan surat saya kirim. yang compact ya, Pak? Ini masuk compact nih. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya itu udah ngomong dari 7:30 nih sampai jam sekian. Jadi saya akan lanjutkan lagi
nanti akan lanjutkan lagi itu nanti di pertemuan berikutnya aja ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Mas Sulis. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Tapi ngerti ya? Tapi ngerti ya? Iya, Pak. Insyaallah. Ngerti, Pak. Iya. Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, Iya, Pak. Assalamualaikum. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bapak. Selamat istirahat, Bapak, Bapak. makasih, Pak. Bapak. Istirahat.